ke dalam Malaysia tadi, berbahaya langsung di kotak penalti. Irfan Jaya, buangan yang tidak sempurna. Kogeleswaran. Oh! Buangan yang tidak sempurna dilakukan tadi oleh Irfan Jaya, jatuh di kaki Kogeleswaran Raj. Langsung menghujam gawang Nadeo, karena memang agak sulit tadi di pojok kiri bawah gawang dari Nadeo. Kita lihat bagaimana Bung Maruf, agak telat dan juga buangannya tidak sempurna tadi Bung Maruf. Ya, saya pikir lebih karena faktor bagaimana buangan dari Irfan Jaya terlalu beresiko, Bung, membuang bola dalam posisi yang seperti itu. Kemudian kita saksikan bagaimana memang para pemain dari Malaysia, mereka sudah menunggu mereka di dekat kotak penalti dan kemudian melakukan tembakan yang dilakukan oleh Kogi. Ya, Indonesia sementara tertinggal 0-1 lewat gol Kogeleswaran Raj. Gol yang sangat baik tadi. Tentu saja tampaknya Tuhan masih menjaga gawang Indonesia untuk tidak kebobolan. Fahrudin. Ada Asnawi langsung ke depan. Arahkan, kita lihat kepada Witan Sulaiman. Kontrol yang baik tadi. Irfan Jaya. Masih Irfan. Farhan. Irfan Jaya. Rahmat Irianto. Sangat baik. Witan Sulaiman. Witan. Gol. Irfan Jaya. Alhamdulillah. Mencetak gol balasan yang sangat-sangat penting buat Indonesia. Menjadikan skor imbang 1-1. Bagaimana luapan kegembiraan para supporter Indonesia di Stadion Nasional Singapura. Menjadikan Indonesia 1-1 kini dengan Malaysia di babak pertama. Alhamdulillah Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana Irfan Jaya membayar lunas tadi kesalahannya ketika dia tidak bagus melakukan clearance dan kemudian dimanfaatkan. Sekarang dia mencetak gol langsung ke gawang seorang Cemat. Dan ini juga menjadi pembuktian bagaimana pergerakan, kecerdikan, kombinasi antara Witan Sulaiman memberikan umpan, tidak egois, umpan tadi dan kemudian dieksekusi dengan sangat baik oleh Irfan Jaya. 1-1, Indonesia punya peluang, Indonesia punya harapan. Dan kita lihat Kambuaya, sebuah gerak tipu yang luar biasa, istimewa. Alhamdulillah, bagaimana kita lihat Irfan Jaya melakukan kombinasi yang sangat-sangat baik dengan Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya menjadikan Indonesia kini imbang 1-1 dengan Malaysia. Tentu saja Indonesia makin terbuka untuk bisa maju ke babak semifinal untuk mewakili grup B yang kini ditempati oleh Vietnam. Malaysia yang sedang berjuang untuk mendapatkan 2 tiket ke babak semifinal yang sudah menunggu di grup A, yaitu Thailand dan Singapura, Bung Maruf. Ya, terus ikut mengganggu ketika bola berada di kaki pemain belakang Malaysia. Asnawi lempar ke dalam dari tengah Indonesia. Rahmat Irianto sangat tenang kepada Dewangga. Pemain terbaik sahabat melawan Vietnam. Kini kita lihat pada Arhan berhadapan dengan Rizal Ghazali dan juga Safawi. Masih kita lihat Arhan Pratama. Masih Arhan di kotak penalti. Arhan shooting dan apa yang terjadi? Gol! Alhamdulillah, Irfan Jaya kembali mencetak gol. Indonesia kini kembali unggul 2-1 atas Malaysia. Sebuah pertarungan yang sangat-sangat gesit, sangat luar biasa, sangat ketat. Indonesia kembali atau berbalik unggul menjadi 2-1 atas Malaysia. Anak-anak Garuda kini berusaha mencabik-cabik anak-anak Harimau Malang. Sudah keluar lapangan pertandingan, tendangan penjuru buat Indonesia tadi Rizal Ghazali. Ya, kualitas dari seorang Witan sangat tenang ketika mendapatkan bola, sangat baik, sangat brilian ketika mengeluarkan bola juga. Nampak Sintayong intrusi dengan keras pada pemain Indonesia. Tendangan penjuru yang kedua, ini Cemat. Kebobolan 2 gol dari Irfan Jaya di babak pertama. Nampak maju, kita lihat Elkan Bagot. Irfan Jaya coba melakukan tendangan penjuru. Apa yang telah terjadi? Kenapa? Secara postur jauh lebih tinggi, Bang, ya, menguntungkan. Elkan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri dekat menjaga gawang. Jangan mengganggu. Irfan Jaya lakukan sudah berbahaya. Menarik Irfan lagi. Didekati oleh Kogeleswaran. Oh, Arhan Pratama. Shooting Arhan. Gol. Alhamdulillah. Gol lagi dari Arhan Pratama. Indonesia menjadi unggul 3-1. Sebuah gol yang sangat-sangat spektakuler. Bagaikan torpedo tadi menghujam gawang dari
Pak Cekmat untuk menjadikan Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebuah gol yang sangat fantastis, luar biasa. Kita lihat dari Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang ini, Bung Maruf. Iya, Arhan Pratama luar biasa bagaimana dia menempatkan bola dengan sangat tenang, mendapatkan ruang, dan kita lihat kaki kiri tenang dan dia seperti bisa mengukur bola, penempatan posisi, dan seorang penjaga gawang senior Khairul Fahmi tidak berdaya, tidak bisa menduga bahwa bola yang sedikit naik ternyata menguncang ke dalam. Luar biasa. Iya, sebuah gol yang sangat fantastis. Bagaimana parabol shoot tadi dilepaskan bagaikan torpedo menghujam langsung gawang Malaysia. Hancurlah pertahanan atau gawang Malaysia atau pertahanan Malaysia di babak kedua ini. Semoga saja Indonesia tetap masih fokus untuk bisa mempertahankan keunggulan yang sangat-sangat baik 3-1 ini, Bung Ma'ruf. Ya, bergantian dengan seorang Ezra Walian. Sorak-sorai para supporter Indonesia, kembali Arhan Pratama lakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya di kotak penalti. Maksudnya Ezra tadi, ada Rahmat Irianto syuting langsung, agak lembut tadi syuting dari Rahmat Irianto, memudahkan Fahmi Cekmat untuk bisa mengamankan bola dari syuting Rahmat Irianto. Kini tadi Safari umpan pendek langsung, dicuri lagi, sangat baik Rahmat Irianto, ada Irfan Jaya. Tuhan, nikmat banget. Nikmat Tuhan lagi Irfan Jaya. Sia-siakan sebuah peluang yang sangat baik tadi, Bung Ma'ruf. Iya, lagi-lagi sebuah peluang yang sangat baik dimulai oleh Irfan Jaya. Mendapatkan bola liar yang tadi diberi. Kita lihat sebuah curian yang sangat baik sekali dilakukan oleh Rahmat Irianto. Sebuah umpan Rahmat Irianto. Tembakan yang saya memang tidak mengarah ke gawang. Dan ada kekecewaan yang diperlihatkan oleh Ezra tadi karena dia merasa dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan bola. Kita saksikan lagi-lagi sebuah peluang yang sangat terbuka dari curian yang dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto. Gagal Irfan Jaya untuk mencetak hat-trick, masih belum mencetak hat-trick. Kambuaya, sangat baik kepada Ezra, maksudnya gagal sebuah umpan tumit dilakukan oleh Ricky Kambuaya terhadap Ezra Walian. Vietnam menambah gol, Bung. Sekarang menghadapi Kamboja dengan skor 3-0. Benar-benar duel yang sangat sempurna, Indonesia melawan Malaysia. Tentu saja memang pertemuan Indonesia melawan Malaysia sangat-sangat luar biasa dalam sejarahnya. Tentu saja banyak cerita seperti saat semifinal SEA Games 77. Itulah banyak orang yang mengatakan mulai panasnya tensi pertemuan Indonesia-Malaysia. Semifinal 77 sebenarnya Indonesia tidak bertemu dengan Malaysia, tapi sudah bertemu dengan Thailand. Tapi kepemimpinan wasit dari Malaysia, Othman Omar, yang sangat tidak fair, yang dinilai banyak pihak Indonesia selalu memihak Thailand, membuat pertandingan menjadi ricuh sehingga terjadi adu jotos antara Indonesia dan Malaysia di semifinal SEA Games 77. Dan Indonesia saat itu mundur dan tidak mau bermain lagi di perebutan debat ketiga melawan Myanmar. Dan saat itu banyak orang mengatakan pertemuan Indonesia-Malaysia selalu menimbulkan tensi yang sangat tinggi. Sangat baik Irfan Jaya, umpan masuk kepada Witan Sulaiman, digagalkan oleh Quentin Cheng. Masih Quentin, langsung umpan sepak jauh ke depan. Fahrudin sundur bola kepada Ezra, berdua dengan Junior. Ada Kogelas Uwaran, ada Badrul Bahtiar, melebar dia ke kiri. Ada Dewangga menyapu bola yang mendekati tadi Kogelas Uwaran Raj. Kogeles didekati oleh Rahmat Irianto, bukan sebuah pelanggar, advantage. Safari, kodokan yang sangat baik dilakukan oleh Elkan Bagot, Bung Ma'ruf. Iya, duel pertama Elkan Bagot melawan Dion Coles dan memang langsung dia tidak memberikan ruang sama sekali. Dan kita saksikan sama sekali tidak memberikan ruang. Duel dua pemain Eropa. Elkan Bagot, pemain muda berusia 19 tahun asal klub Ipswich Town. Irfan Jaya ke tengah pada Witan Sulaiman. Ada Ezra. Gagal Ezra memberikan kepada Irfan. Kita lihat ke kini. Napi tadi mencoba memberikan umpan ke depan, namun digagalkan para pemain Indonesia. Iya, kalau kita lihat bagaimana sebuah pertandingan dan tadi sempat juga di klasmen bagaimana Indonesia berada di puncak klasmen sementara.
sementara Vietnam berada di peringkat kedua. Kalau kita lihat bahwa Indonesia juga memiliki pengalaman yang kita saksikan, sebuah bola pelanggaran. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Hanafi, terhadap penjaga gawang. Tapi meskipun pelanggaran, tentu Nadeo harus hati-hati dan Syafiq Ahmad mencetak 1 gol saat mengalahkan Indonesia 3-2 di GBK saat menang 3-2 dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Harus hati-hati Nadeo, Iya, meskipun itu sebuah pelanggaran. Betul, Nadeo harus tetap hati-hati karena bagaimanapun ini adalah sebuah peluang dan tadi beruntung wasit menganggap bahwa ini sebuah pelanggaran. Akan kita lihat keputusan dari Nadeo, apakah dia cukup betul ketika memotong bola. Oh jelas pelanggaran, jelas saya setuju dengan keputusan wasit Amar Ibrahim Hassan dari Bahrain tadi yang menganggap Dion Coles telah melakukan pelanggaran. Jelas pelanggaran, jelas sekali pelanggaran. Setuju saya dengan keputusan wasit Amar Ibrahim Hassan Mahfud dari Bahrain terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Dion Coles. Kekecewaan dari Syafiq Ahmad tentu saja dengan keputusan wasit ini. Dan kita lihat bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Malaysia akan masuk, yaitu Guillermo Lucrecia, Bung Maruf. Iya, ini adalah bola dimasukkan tentu untuk lebih memperkuat lini depan mereka untuk menangkan duel bola atas, karena yang ditarik keluar adalah pemain tengah yang selama ini lebih diharapkan bisa menjaga keseimbangan, yaitu Kogi, pencetak gol pertama. Kemudian kita saksikan Muhammad Hanafi juga ditarik keluar, pemain yang sudah tidak lagi terlalu menggigit di babak kedua meskipun sudah bergeser posisi bertarung dengan Arhan, tapi ternyata dia tetap tidak bisa menghentikan pergerakan dari Arhan. Ahyar Rashid masuk, pemain yang tentu saja kita ingat kena mendapatkan musibah, kena menderita COVID, tapi sempat sekali bermain Rashid. Iya, di laga pembuka, Bu. Terus kemudian di pertandingan menghadapi Vietnam dia tidak bisa tampil. Dan memang sesuai dengan regulasi harus pemain yang mendapatkan terpapar COVID dia harus melakukan isolasi. Terus Hedia Yudo dipersiapkan pelatih Sintayong di pinggir lapangan, tapi kita akan lihat siapa yang akan digantikan. Gagal tadi Ezra. Junior Elstad ke depan. Sangat baik terus. Ada Elkan Bagot ke tengah ke Buaya, lebar dia ke kanan, tempati oleh Asnawi, dihadapi oleh Hanafi, maksudnya Ahyar Rashid. Fahrudin sangat baik sebenarnya, namun cocoran yang sangat baik juga dilepaskan oleh Ahyar Rashid, menggagalkan tekanan yang coba dilakukan Indonesia dari sisi kiri pertahanan Malaysia. Kini Asnawi, pemain asal klub Ansan Greeners, pada Ezra Walian. Pelanggaran Ezra karena mengangkat kaki terlalu tinggi tadi, Bung Maruf. Ya, harus hati-hati Ezra dalam situasi seperti ini. Dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan hati yang lebih tenang, terutama ketika duel 1 lawan 1. Dan kita saksikan memang Ezra mengangkat kaki terlalu tinggi tadi, pemain yang baru mencetak 1 gol sepanjang dia turunkan di fase grup Piala AFF. Betul. Pelanggaran tadi dilakukan sangat jelas oleh Ezra Walian terhadap pemain Malaysia. Temuan Indonesia-Malaysia, tentu kita ingat bagaimana final SEA Games 79 saat Indonesia dikalahkan Malaysia di final SEA Games. Saat itu gol Mokhtar Dahari menggagalkan Indonesia untuk meraih emas di Stadion Utama Senayan. Saat itu di SEA Games 2011 pun Indonesia kalah di Stadion Utama Senayan. Oh, sangat berbahaya. Kita lihat Lucrecio umpan kepada Dion Coles, masih Dion di kotak penalti, angkat tinggi, berbahaya, mendorong tadi kita lihat, mendorong Syafiq Ahmad. Jelas sebuah pelanggaran, Bung Maruf. Ya, dan Syafiq sebenarnya juga dia mulai merasa frustasi dia. Karena ketika mendapatkan peluang selalu berhasil dimentahkan, dan ketika duel pun tadi juga ada kesempatan, dia juga dianggap atau kemudian ada pelanggaran. Tapi kita saksikan bagaimana peran dari para pemain impor dalam tanda kutip, dan jelas dorongan kepada Dewangga Arhan tadi. Sangat-sangat frustasi dia, dan Arhan memang tampil dengan sangat luar biasa, sangat istimewa. Luar biasa Indonesia, dan 19 kali kesempatan. Nadeo jauh, ada Ezra, gagal tadi Ezra. Oh, sangat berbahaya, tekanan coba dilakukan para pemain Malaysia. Fahrudin, 1 bola ke depan. Terus Hedia Yudo mendapatkan briefing dari asisten pelatih Nova Irianto, anak dari Sartono Anwar, legenda atau pelatih legend dari PSIS Semarang. Shooting langsung dan terlalu lemah tadi shooting dari para pemain Malaysia, membuat Malaysia masih gagal untuk bisa menembus pertahanan Indonesia di babak kedua ini.
Saya pikir bahwa tekanan yang dilakukan Malaysia memang mulai bisa dikatakan tidak terlalu berbahaya, tapi bagaimana pressure mereka sekarang bisa dikatakan beberapa kali mereka cukup merepotkan pertahanan Indonesia, punya peluang, punya ruang, tapi yang belum bisa dimanfaatkan. Ezra pun digantikan, memang terlihat agak sedikit kepayahan, tentu saja dengan masuknya Coach Hedia untuk bisa memecah konsentrasi para pemain Malaysia, karena Coach Hedia kita tahu bermainnya agak melakukan karakternya agak lebih militan, Bung Maruf. Betul, agresif, militan, kemudian orang mengatakan agak gerasa gerusu karena tidak takut untuk melakukan tabrak kiri, tabrak kanan, Bung. Gagal Irfan Jaya untuk bisa melewati Rizal Ghazali, pemain asal klub Sabah dari Malaysia. Penampilan yang luar biasa untuk seorang Irfan Jaya, bagaimana kemudian dia memiliki mobilitas yang cukup baik juga, sangat agresif juga, berhasil beberapa kali melakukan intercept, bahkan tadi juga sempat memberikan umpan yang cukup matang. Faisal Halim, gagal tadi Faisal Halim. Arhan Bagot kini Indonesia coba melakukan tekanan. Arhan Pratama langsung ke depan, kontrol yang baik Coach Hedia. Gagal tadi Coach Hedia, sapu oleh Quentin. Berduel Rahmat Irianto. Arhan Pratama, masih Arhan. Oh, sangat baik Irfan Jaya, masih Irfan di kotak penalti. Masih Irfan, shooting. Oh, gagal Irfan. Tapi tekanan, coba kini Dion Close dari Malaysia. Luar biasa cepatnya para pemain Indonesia. Irfan Jaya gagal memberikan umpan matang tadi Arhan Pratama terhadap Irfan Jaya yang sebenarnya berdiri sangat bebas di sisi kanan pertahanan dari Malaysia, Bung Maruf. Iya, ini sebuah strategi yang cukup menarik menurut saya. Jadi ketika Indonesia mendapatkan bola, mereka tidak menunggu terlalu lama. Mereka bergerak dengan sangat cepat, mereka sangat langsung. Ada setidaknya 3-4 pemain yang sudah berada di kotak penalti untuk memberikan opsi kepada pemain yang memegang bola. Bagaimana urutan top skor? Safawi Rashid berhasil Dangda, pemain yang sangat melegenda dari Piala AFF, yaitu Terasil Dangda dari Thailand. Dan menjadi top skor ya Bu ya. Top skor sepanjang masa sekarang kalau kita lihat. Ada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Siapa yang akan diberikan oleh Irfan ke kiri? Tempati oleh Arhan, masih Arhan kembali kepada Irfan. Lewat, ini pelanggaran. Jelas Quentin cek kartu kuning ini Bung Maruf. Ya, sebuah pelanggaran jelas. Ini harus mendapatkan kartu kuning. Kombinasi lagi-lagi Irfan Jaya, kemudian dengan Arhan. Dua kombinasi sangat berbahaya, sangat merepotkan posisi pemain belakang dari Malaysia. Kita lihat Quentin, jelas dia terlambat. Bagaimana kita lihat umpan yang sangat baik dan mendapatkan kepada Irfan Jaya, namun digagalkan tadi Dominic Tan, Bung Maruf. Pemain yang baru masuk tadi, Bung. Ya, Dominic Tan dari Malaysia. Dominic Tan Juncin, pemain asal Malaysia. Ya, kita lihat bagaimana ini adalah posisi atau tendangan bebas yang coba dilakukan oleh pemain Indonesia. Dewangga, sebuah kesempatan untuk bisa menambah keunggulan buat Indonesia. Nampaknya sedang bersiap Dewangga. Dominic Tan adalah pemain kelahiran 24 tahun lalu, berpostur 183, memperkuat klub Sabah. Sejak tahun 2021 ada Arhan Bagot. Arhan Pratama. Oh, Dewangga tadi, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan. Tendangan penjuru buat Indonesia. Irfan Jaya mendengar sorak-sorai para supporter Indonesia yang datang ke Stadion Nasional Singapura di Kallang. Irfan Jaya lakukan sudah tinggi, berbahaya tadi, digagalkan oleh Lucrecio. Bebas buat Malaysia. Tentu saja tidak ada opsi lain buat Malaysia selain terus menggempur pertahanan Indonesia. Tapi inilah kesempatan buat Indonesia juga, Bung Maruf, karena dengan mereka melakukan tekanan, banyak lubang-lubang yang tentu akan ditinggalkan para pemain Malaysia. Betul, karena memang opsi Malaysia harus menekan dan mereka harus mencetak gol.
Ahyar berhadapan dengan Asnawi, sangat berbahaya di kotak penalti. Ahyar syuting langsung, terlalu jauh syuting dari Ahyar meskipun berhadapan tadi dengan Asnawi Mangku Alam Bahar. Ya, terlalu memaksakan diri bagaimana Ahyar tadi mencoba melakukan syuting pada dalam posisi yang tidak terlalu baik untuk melakukan tembakan, sekaligus ruangnya sudah sedikit dibatasi oleh Asnawi. Tapi kita saksikan bagaimana agresivitas yang dilakukan dari lagi-lagi posisi kanan pertahanan Indonesia. Tembakan yang tidak terarah dan tidak terukur. Tapi tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan terlalu sering, Bung Maruf. Karena ini sangat berbahaya buat pertahanan Indonesia jika terus dicocor skema dengan seperti ini. Betul Bung, apalagi kalau kita lihat bagaimana sekarang para pemain dari Malaysia mencoba memanfaatkan kelebihan fisik mereka, kelebihan postur mereka. Don Coles di area agak setengah, kemudian De Paul juga tadi ditempatkan dan dimasukkan karena secara postur dia jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Vietnam sekarang kita saksikan berada di puncak klasmen karena dengan kemenangan keunggulan 4-0 sejauh ini. Jadi kejar mengejar posisi klasmen antara Vietnam dan Indonesia di grup B. Dan kini Vietnam kena unggul 4-0 atas Kamboja, memimpin sementara. Tanpa Evan Dimas Darmono dimasukkan atau dipersiapkan oleh ofisial Indonesia. Tendangan bebas dari Bahdrol. Nampaknya Nadio tadi sempat ingin maju. Witan Sulaiman, apakah sebuah pelanggaran? Oh, nampaknya sebuah advantage. Tapi ada pemain Indonesia yang terjatuh, Rahmat Irianto, Bung Maruf. Iya, kita sebenarnya harusnya mendapatkan, kita lihat apakah memang karena ini jatuh di area kotak penalti Indonesia dan kemudian wasit menganggap perlu dihentikan. Padahal secara advantage Indonesia punya peluang di sini karena bola berada di kaki dari Witan Sulaiman. Kita lihat bagaimana skema tendangan bebas Malaysia. Hampir saja tadi Nadio maju, untung saja ada Elkan Bagot yang menyundul bola keluar kotak penalti. Dan kesempatannya sangat bagus untuk melakukan tekanan balik dari Bung Maruf. Betul, sebenarnya itu advantage untuk Indonesia. Tapi kita harus menyoroti juga Bung, bagaimana beberapa kali keputusan dari Nadio. Dia selalu beberapa momen dia terlihat ragu untuk apakah menangkap bola, apakah keluar dari sarangnya. Dan itu jelas sangat beresiko untuk pertahanan Indonesia. Evan Dimas Darmono, pemain asal klub Bayangkara FC, pernah memperkuat klub Selangor Malaysia. Tentu inilah kesempatan yang sangat bagus buat Evan Dimas untuk memperlihatkan keahlian di hadapan para pemain Malaysia. Karena tentu saja Evan memiliki pengetahuan yang cukup baik pula terhadap para pemain Malaysia, Bung Maruf. Ya, karena dia juga pernah bermain di klub Malaysia juga, dan itu menjadi keuntungan untuk Indonesia. Di luar itu, Evan adalah pemain yang tidak tergantikan siapapun pelatihnya, selalu masuk dalam skema pelatih yang pernah menangani timnas Indonesia. Ya, nomor punggung 10 dari Malaysia. Coba dimasukkan oleh pelatih Tan Cheng Ho, Muhammad Sahrul Fikri. Ya, Sahrul Fikri masuk. Sahrul Fikri pernah bermain di AFF 2018 dan 2020. Di AFF 2020 sebenarnya sudah bermain sebanyak 3 kali. Tapi semuanya selalu bermain sebagai pemain pengganti, yaitu Sahrul Fikri. Pemain yang kini membuat Selangor FA sejak tahun 2021, memiliki caps 16 kali dengan 4 gol. 4 gol ini dicetak di kualifikasi Piala Dunia 2002, yaitu Sahrul Fikri dari Malaysia. Dominic Tan dari Fahmi tadi. Umpan panjang langsung ke tengah. Ada Fahrudin menjemput bola tadi. Oh, pelanggaran jelas. Kenapa dibiarkan saja oleh wasit Amar Ibrahim Hasan dari Malaysia. Kini tekanan sangat cepat. Irfan Jaya lalu tergopoh-gopoh tadi untuk memberikan umpan kepada Arhan Pratama. Saya setuju sebenarnya itu pelanggaran tadi, Bung Maruf. Betul, karena dalam posisi posisi mendapatkan lebih dalam posisi dia untuk mendapatkan bola, tapi ada dorongan dari belakang. Nampaknya membuat banyak ofisial Indonesia sedikit kecewa dan melakukan protes langsung. Memang jelas, sangat jelas dorongan tadi. Ya, jelas dorongan dilakukan oleh Dominic Tan terhadap Coach Hedia. Nah, jelas pelanggaran. Karena apalagi bola sudah berada dalam posisi dikuasai oleh Yudo. Desakan yang sangat keras tadi sebenarnya dari Dominic Tan terhadap Coach Hedia.
namun dibiarkan saja oleh wasit asal Bahrain, Amar Ibrahim Hasan Mahfud. Syafiq Ahmad digantikan oleh Sahril Fikri. Merasa selang Reva. Iya, Syafiq sudah terlalu frustasi sehingga perlu dilakukan peninggaran juga. Sahril diharapkan bisa menjadi solusi. Dominic Tan, umpan panjang. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Kini Witan Sulaiman. Masih Witan. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Ahya Rashid terhadap Witan Sulaiman. Agak terhalang wasit tadi Bung sebenarnya karena Ya. Witan berusaha untuk memberikan bola kepada Rahan. Setuju saya, setuju. Jadi kalau kemudian tadi harusnya bola diberikan mungkin bisa drop ball harusnya. Elkan Bagot. Tengah pada Irfan Jaya, kembali pada Elkan. Belakang Elkan. Abuaya, Elkan Bagot. Dewangga ke depan ada Irfan. Maksudnya umpan satu sentuhan kepada Arhan Pratama. Menggagal tadi. Dominic Tan. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Salah lemparan. Oh, nampaknya buat Indonesia. Arhan Pratama ke depan jauh, langsung berikan kepada Witan Sulaiman. Oh, dicuri oleh Witan. Masih Witan. Apa yang terjadi? Witan, oh, itu saja. Gagal. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Sebuah peluang yang sangat-sangat cantik didapatkan para pemain Indonesia, namun sedikit telat tadi Kushadia. Padahal skema sudah sangat cantik. Hasil curian yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Maru. Iya, dan kita lihat bagaimana posisi dari Witan Sulaiman. Cukup cerdik dia mencoba mengirimkan umpan. Ini mengingatkan kita kepada gol yang pernah diciptakan oleh Malaysia ketika di final Piala AFF 2010. Safi Salih berhasil melewati Maman dan kemudian membuat mimpi Indonesia mendapatkan gelar juara terbuang di depan mata. Setuju sekali saat itu. Safi Saleh berhasil melewati Hamka Hamzah, Bung Maruf, di Stadion Gelora Bung Karno saat itu. Hamka Hamzah dan Maman, Bung Maruf. Nampaknya tendangan penjuru buat Indonesia. Irfan Jaya sudah melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah, tinggi datangnya. Alhamdulillah, Elkan Bagot menciptakan gol yang sangat penting. Alhamdulillah, gol pertama Elkan Bagot buat tim Indonesia, tim nasional Indonesia justru terjadi di Piala AFF yang sangat penting ini, Bung Maru. Sebuah gol yang sangat cantik, Bung Maru. Iya, ini yang ditunggu dari seorang Elkan Bagot. Bagaimana postur dia bisa dimaksimalkan dengan baik. Bagaimana kemudian umpan tendangan sudut yang sangat baik dan dia memenangkan duel bola atas. Selamat datang Elkan di Indonesia. Selamat datang Elkan di Piala AFF. Dan selamat tinggal Malaysia. Ketika sudah tertinggal dengan situasi 1-4, mereka kemudian sangat sulit untuk bisa melakukan comeback. Indonesia semifinal di depan mata. Kita seperti ingat di semifinal Piala AFF atau Piala Tiger 2004 saat itu Malaysia di Bukit Jalil sudah unggul 1-0 terlebih dahulu, namun Indonesia mampu membalas dengan skor 4-1 dan gol yang dirasakan Elkan Bagot seperti juga gol yang diciptakan oleh Haris Yulianto saat menerima umpan tendangan penjuru dari Bua Solosa, Bung Maru. Ya, ini menjadi momentum kita tentu saja, momentum Indonesia. 80 sudah masukin menit ke 82. Sebuah panggung yang luar biasa untuk para pemain kita. Pelanggaran jelas. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran, Bung. Pelanggaran Jelas, betul. Pelanggaran jelas. Pukul 10. Fikri. Fahrel Fikri tadi melakukan pelanggaran terhadap Arhan Pratama. Sangat-sangat luar biasa bagaimana pertahanan Indonesia. Sangat rapat, struktur permainan juga sangat rapi. Semuanya sangat luar biasa. Dan Indonesia kembali ke atas dengan gol yang diciptakan tadi oleh Elkan Bagot. Dewangga tendang jauh langsung ke arah kotak penalti. Mungkin berharap Kushadia menguasai bola. Kini Fahrel ke belakang. Rizal Ghazali umpan jauh ke tengah. Dipotong saja oleh Elkan Bagot. Nampaknya para pemain Indonesia atau anak-anak Garuda benar-benar berhasil hingga di menit ke-83 ini mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya sehingga kepak-kepak sayap Garuda
sementara ini mampu terbang lebih tinggi lagi untuk menghadapi Malaysia untuk lolos ke babak semifinal. Umpan terobosan tadi, apakah sebuah pelanggaran? Nampaknya bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Ahmad Ibrahim Hassan Mahfud dari Bahrain tadi. Kita lakukan safari langsung ke depan, umpan panjang masuknya kepada Coles Dion berhadapan dengan Fahrudin, meliuk-liuk, coba meliuk-liuk Don Kios. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya adalah sebuah pelanggaran. Lucrecio de Paula tadi, Bung Maruf. Ya, dan kita lihat bagaimana Fahrudin mencoba terus membayangi dan kemudian dibantu oleh Gus Handoyo. Sangat berbahaya tadi De Paula kepada Ahyar Rashid berhadapan dengan Dewangga. Kini Coles berhadapan dengan Dewangga, berputar-putar. 1-2 dicuri para pemain Indonesia. Kini kita lihat Witan Sulaiman langsung ke depan kepada Kus Hedia berhadapan dengan Dominic Tan. Masih Kus Hedia sendirian mencari rekan. Ke tengah saja kepada Asnawi. Kini Asnawi umpan terobosan. Apakah sebuah pelanggaran? Bukan sebuah pelanggaran. Sangat berbahaya tadi dilakukan para pemain Indonesia terhadap pertahanan Malaysia di akhir-akhir babak kedua ini, Bung Maruf. Ya, luar biasa bagaimana para penampilan pemain-pemain Indonesia, bagaimana mereka transisi sangat baik, transisi bertahan, transisi menyerang, fluiditas. Semuanya sejauh ini yang kita lihat membuat Malaysia frustasi. Mereka seperti menemukan jalan buntu, mereka seperti mati angin karena tidak tahu bagaimana harus mengembangkan permainan, bagaimana harus bisa menyamakan kedudukan, bahkan bagaimana cara mencetak gol, mereka pun kebingungan. Akhirnya kita lihat De Paula umpan ke depan, sangat berbahaya, diblok dengan sangat baik oleh Fahrudin, dan nampaknya luar biasa perjuangan anak-anak Indonesia di garis pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana kerja keras yang ditunjukkan, dan ini memang dalam posisi offside. Kalau kita lihat Fahrudin tadi sudah sedikit maju bergerak ke depan dan kemudian wasit mengangkat tanda offside. Pemain dari bawah Indonesia, Dewangga pada Elkan Bagot ke tengah. Kambuaya langsung umpan kepada Kus Hedia. Masih ada Kambuaya. Sangat baik Dominic Tan. Pelanggaran dilakukan oleh Kambuaya. Malaysia adalah runner up Piala AFF 2018 sebelum dikalahkan di final di leg kedua di Stadion Midin 1-0 saat itu oleh Vietnam. Di pertemuan pertama di Bukit Jalil berkesudahan 2-2, Bung Maruf. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana Dominic disuruh untuk keluar karena justru mengganggu ritme yang dibangun oleh para pemain dari Malaysia. Malah memperlama waktu yang ada. Iya. Kalau pemain Indonesia wajar melakukan itu. Ahmad Ibrahim Hassan Mahfud, Dominic Tan, umpan tinggi jauh, ada Elkan Bagot, Witan Sulaiman, langsung cepat kepada Evan Dimas Darmono, berduel kita lihat dengan Safari, masih Evan Dimas Darmono ke tengah, tempat ada Witan, masih Witan, umpan terobosan, kita lihat ada Evan Dimas Darmono, telat nampaknya Fahmi Stekmat telah datang menjemput untuk mengambil bola, umpan sodoran yang diberikan Witan Sulaiman kepada, kita lihat tadi, kini Indonesia. Witan Sulaiman kembali meraih bola ke tengah lagi kepada Kus Hedia. Masih Kus. Berlama-lama dia menilai bola kepada Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas Darmono tidak jadi memberikan bola ke depan tadi. Justru ke belakang kepada Dewangga. Dewangga ke kiri. Ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Ricky Kambuaya ke belakang kepada Dewangga lagi. Sangat baik para pemain Indonesia. Dewangga umpan langsung ke depan. Dihentikan oleh Faisal Khalid. Masih Faisal Khalid ke belakang. Didekati oleh Irfan Jaya. Langsung kepada Fahmi Cekmat. Nampaknya para pemain Malaysia pun masih sedikit kesulitan untuk bisa menerobos pertahanan Indonesia. Kembali bola panjang dilakukan para pemain Malaysia, membentur kepala dari Fahrudin. Tembok-tembok kokoh dipasang para pemain Indonesia untuk menghalau semua serangan yang dilakukan coba para pemain anak-anak atau anak-anak Harimau Malaya. Nampaknya anak-anak Garuda masih bisa mempertahankan keunggulan 4-1 ini. Kembali para pemain Malaysia coba melakukan tekanan. Ada Evan Dimas ke Irfan Jaya berusaha tenang saja, kita akan Bagot kepada Evan Dimas. Ke tengah kita kepada Dewangga. Hati-hati Dewangga. Umpan terobosan sangat baik kepada Witan Sulaiman. Dibuang saja oleh Safari. Nampaknya inilah yang kita katakan tadi. Dengan Malaysia menyerang, banyak lubang-lubang kosong yang bisa dimanfaatkan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan sekarang kita saksikan bagaimana Malaysia praktis hanya bermain dengan 3 pemain belakang, dan beberapa kali trupas yang diberikan oleh para pemain kita atau dimainkan pemain kita benar-benar mengancam pertahanan dari Indonesia, dari Malaysia.
Nampaknya Dominic Tan pun kembali harus menepi Bung Ma'ruf. Quentin yang dimasukkan, Bung. Quentin Cheng Junho, pemain yang sangat tinggi, berpostur 188 cm, Bung Ma'ruf. Ya, dan ini jelas mungkin ini adalah pilihan yang harus diambil. Bukan hanya persoalan bahwa mereka butuh pemain yang secara postur lebih tinggi untuk memenangkan duel bola atas, tapi karena ada faktor cedera. Asnawi bermain 1-2 pendek saja kepada Dewangga. Umpan jauh, sangat baik pada Irfan Jaya. Sayang Irfan Jaya gagal tadi untuk bisa mengontrol umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan para pemain Indonesia. Tentu saja sisa-sisa waktu seperti ini seperti sangat lama buat Indonesia. Tentu saja seperti terhitung cepat atau berjalan cepat buat para pemain Malaysia. Umpan cepat langsung sangat baik kepada Witan Sulaiman. Masih Witan. Disodor saja oleh Rizal Ghazali, membuat bola keluar lapangan pertandingan, menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Ya, kembali lubang ditemukan oleh para pemain Indonesia. Beruntung kali ini Rizal bisa menutup pergerakan yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, memenangkan duel 1 lawan 1. Witan, pemain cukup menonjol, terutama setelah menit ke-4 atau 38 babak kedua tadi. Kita lihat bagaimana Hanis Sagara Yabes sedang dipersiapkan pelatih Indonesia di pinggir lapangan. Arhan Pratama lempar ke dalam cukup jauh. Langsung mengarah kepada Fahmi Cemat, penjaga gawang Malaysia yang sangat baik tadi untuk memetik bola di udara. Ada Dewangga berusaha diserbu tadi oleh Dion Kos ke belakang Dewangga. Umpan pendek saja pada Elkan Bagot. Sangat baik. Masih Evan Dimas kini. Umpan terobosan langsung masuknya kepada Witan Sulaiman. Bola terlalu jauh kini kepada Safari. Masih Safwan Safari. Langsung ke depan Malaysia coba melakukan tekanan. Langsung ke depan lagi. Ada kita lihat yaitu De Paula dihadang dua pemain Indonesia yaitu Asnawi dan juga Ricky Kambuaya. Ya, sejauh ini bagaimana pergerakan dari Asnawi berhasil menghentikan atau membatasi ruang yang dimiliki oleh De Paula, dan sejauh ini De Paula juga masih belum memberikan kontribusi yang banyak kepada timnas Malaysia. Fokus Hedia langsung pada Evan Dimas Darmono. Cantik sekali Evan Dimas ke kiri kepada Arhan Pratama, sangat cepat. Bola terlalu jauh tadi kontrol atau sentuhan pertama dari Arhan Pratama sehingga meninggalkan lapangan pertandingan, meninggalkan kaki dari Arhan sehingga bola tadi terlalu jauh. Kini Nadio dari bawah Indonesia coba melakukan tekanan. Serangan balik lagi. Asnawi kini masih Asnawi di kotak penalti. Gagal tadi. Nampaknya pertandingan telah berakhir yaitu Vietnam dan Kamboja dengan skor 4-0. Jika ini bertahan tentu saja Indonesia menjadi juara grup untuk menantang tuan rumah Singapura nanti. Main tanggal 22 Desember untuk semifinal Indonesia melawan Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Semoga saja skor ini tidak berubah, Bung Ma'ruf. Betul, dan kita berharap bahwa mungkin kita lebih punya peluang untuk menghadapi Singapura. Tapi harusnya ketika sudah parkir semifinal, siapapun lawannya harus dihadapi. Siapapun lawannya tentu harus bisa beradaptasi dengan baik. Luar biasa cantik sekali kamu hari ini, Irfan Jaya mencetak 2 gol, membayar lunas kesalahan clearance tadi untuk membawa Indonesia unggul 4-1. Kini tendangan penjuru Indonesia, Witan Sulaiman. Tendangan penjuru ada Elkan Bagot dihadapi oleh Junior Elstart. Witan Sulaiman lakukan sudah berbahaya datangnya. Disundul saja oleh De Paula tadi dari Malaysia yang turun jauh ke belakang untuk bisa membantu pertahanan para pemain Malaysia. Nampaknya kita bisa untuk mengatakan goodbye Malaysia di pertandingan atau bye-bye Malaysia di pertandingan AFF ini, Bung Ma'ruf. Betul, karena kalau kita lihat dengan keunggulan sekarang Indonesia 4-1, maka peluang Indonesia jauh lebih besar dengan masa injury time sekarang tinggal 1 menit. Kesalahan yang tidak perlu tadi dilakukan. Kita lihat oleh Ricky Kambuaya, membuat Ricky Kambuaya mendapatkan kartu kuning. Sisa beberapa detik lagi di babak kedua tambahan waktu ini. Nanti tentu saja sulit buat Malaysia untuk bisa menciptakan 3 gol di sisa waktu seperti ini. Kartu kuning Ricky Kambuaya. Badro Bahtiar, kapten kesebelasan, umpan tinggi jauh ke gawang tadi. Adakah Dewangga? Yabes berusaha menghalau bola.
umpan atau sapu bola ke depan kepada Witan Sulaiman berhadapan dengan Quentin. Ada Ricky Kambuaya, sangat baik Ricky Kambuaya. Umpan pendek, ada kita lihat Yabes, masih Yabes. Kita pendek saja kepada Sagara, masih Sagara. Ke belakang kepada Witan Sulaiman. Oh, sangat baik kepada Evan Dimas dan Ludo. Oh Tuhan, sebuah peluang yang sangat baik tadi dari Evan Dimas. Tapi kita bisa mengatakan bye-bye Malaysia. Unggul duluan, pemain dan staf pelatih Malaysia berani selebrasi berlebihan begini di depan Shin Tae-yong. Namun, lihatlah apa yang dilakukan para punggawa Garuda untuk membalas kesombongan timnas Malaysia tersebut. Kejadian itu bermula saat Malaysia berhasil unggul dulu pada menit ke-13. Malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu melalui tendangan Kogileswaran Raj dari luar kotak penalti. Setelah gol itu, seorang staf pelatih Malaysia langsung berteriak di depan Shin Tae-yong hingga menuai kemarahan dari kubu Indonesia. Dan setelah kejadian itu pula, semangat juang pasukan Garuda meningkat, mereka semakin bernafsu untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya meraih kemenangan. Timnas Indonesia akhirnya sanggup mencukur Malaysia hingga mereka menyesal di akhir laga. Pada laga itu, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menyimpan Elkan Bagot di bangku cadangan. Posisi bek diserahkan kepada Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam dan yang menjadi fullback adalah duet Alveandra Dewangga dan Fahrudin Arianto. Dengan formasi itu, Indonesia sebetulnya lebih dulu tampil menekan. Namun, permainan terbuka membuat Malaysia berhasil mengambil celah dalam pertahanan skuad Garuda. Pada menit ke-13, Malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu melalui tendangan Kogileswaran Raj dari luar kotak penalti. Gol tersebut terbilang mengejutkan mengingat Indonesia tampil lebih menekan. Beruntung, timnas Indonesia berhasil bangkit. Pada menit ke-36, skuad Garuda berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melalui aksi Irfan Jaya usai menerima umpan silang dari Witan Sulaiman. Menjelang babak pertama berakhir, tepatnya di menit ke-43, Irfan Jaya mencetak gol keduanya, membuat Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Malaysia di babak pertama. Timnas Indonesia memainkan Bagot di babak kedua, ketika memimpin dengan skor 2-1. Bagot masuk menggantikan Ramai Rumakiak. Pada menit ke-50, Pratama Arhan memperbesar keunggulan lewat gol indah. Dengan gol itu, Timnas Indonesia memimpin 3-1. Pada menit ke-83, Elkan Bagot berhasil menanduk bola hasil umpan sepak pojok. Tandukan itu membuat Indonesia unggul 4-1. Seusai laga, Shin Tae-yong langsung mengomentari kejadian di menit ke-13 tadi. Shin Tae-yong dan para staf pelatih timnas Indonesia merasa selebrasi yang dilakukan Malaysia itu berlebihan. Berteriak ke bench lawan saat selebrasi adalah perbuatan yang berlebihan. Beruntung kami dapat membalas mereka, ujar Shin Tae-yong.